Selamat malam pemirsa, sekitar sebulan lagi pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan digelar, tepatnya 14 Februari 2024. Hasil survei yang menakar elektabilitas masing-masing paslon banjir bak cendawan di musim hujan. Namun narasi satu putaran pilpres yang terus digaungkan oleh paslon nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka justru kian melempem. Sebaliknya peluang terjadinya dua putaran menguat dengan mentoknya elektabilitas Prabowo Gibran di bawah 50%, serta mengejarnya elektabilitas paslon lain yakni paslon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Pemirsa, inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, keniscayaan Pilpres 2 putaran, bersama saya Kevin Egan. Keniscayaan Pilpres 2 putaran. Kampanye pemilihan presiden atau Pilpres satu putaran yang digaungkan kencang oleh kubu kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tidak pernah surut. Pilpres satu putaran terus dinarasikan dan didesain secara masif demi memprovokasi pemilih. Berbagai rekayasa pun diduga dilakukan untuk mengegolkan rencana itu. Narasi itu direkayasa, salah satunya melalui sejumlah hasil survei untuk mengatakan bahwa bila terjadi satu putaran, itu adalah hasil pilihan rakyat dan legitimate. Tidak cukup sampai di situ. Rekayasa melalui kecurangan dan pelanggaran netralitas aparatur negara juga tanpa malu mereka lakukan. Akan tetapi, realitas hari ini berkata lain. Peluang terjadinya Pilpres satu putaran kian menjauh dari kehendak dan harapan pihak yang sedari awal ngotot mengupayakannya. Narasi Pilpres 2 putaran justru semakin menguat setelah sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas paslon nomor urut 2 mentok di bawah 50%. Bahkan ada hasil survei yang memperlihatkan suara mereka menurun ke bawah 40%. Hasil survei-survei tersebut secara tegas mengonfirmasi bahwa Pilpres 2 putaran hampir pasti jadi keniscayaan. Apalagi di saat yang sama, tren elektabilitas kandidat lain, terutama paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin, terus menanjak. Pasangan Amin bahkan diyakini bakal memenangi Pilpres 2024 bila Pilpres bergulir 2 putaran. Indikasi lain dari menipisnya peluang Pilpres satu putaran bisa dilihat dari manuver Presiden Joko Widodo yang memutuskan turun gunung demi mengangkat suara Prabowo Gibran. Joko Widodo yang merupakan tokoh kunci di balik kubu paslon nomor urut 2 sekaligus ayah dari cawapres Gibran itu belakangan kembali terlihat ikut cawe-cawe. Ia bahkan tak sungkan mempertaruhkan netralitasnya dan netralitas aparatur di bawahnya demi mengerek lagi elektabilitas Prabowo Gibran yang mentok di kisaran 40%. Ia pun barangkali bakal rela menggadaikan kewibawaan negara asalkan pasangan yang ia sokong bisa menang dalam satu putaran. Namun fakta dan data membuktikan bahwa kehendak Joko Widodo dan kubu paslon nomor urut 2 itu kini berlawanan dengan kehendak rakyat. Boleh saja mereka terus menarasikan, mendesain, menciptakan rekayasa untuk mewujudkan Pilpres satu putaran, tapi rakyat juga tak bisa dibodohi dan dimanipulasi. Kiranya rakyat sudah paham dan sadar bahwa narasi Pilpres satu putaran yang digaungkan sembari mengerahkan segala daya dan upaya, termasuk dengan cara-cara kotor, untuk memenangkan kontestasi justru berbahaya bagi masa depan demokrasi. Upaya yang menihilkan proses secara alamiah seperti itu hanya akan menjadi demokrasi kita rusak dan tuna adab. Kehendak untuk Pilpres 2 putaran jelas lebih otentik. Terlebih bila melihat konstelasi elektabilitas setiap paslon terkini yang tergambar dari hasil survei sejumlah lembaga. Dengan kata lain, celah peluang Pilpres satu putaran sudah tertutup. Pilpres 2 putaran adalah keniscayaan.
Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Dewan Redaksi Media Group, Abdul Qohar. Mas Qohar, selamat malam Mas Selamat Qohar. malam Kevin. Ya, Mas Qohar, masih banyak loh di media sosial yang kemudian membahas yakin bahwa Pilpres nanti itu satu putaran saja, khususnya di kubu 02 ya. Ya. Tapi kenapa kemudian kita menyebutnya bahwa Pilpres 2 putaran itu sudah bukan kemungkinan lagi, tapi keniscayaan? Ya, Mas karena Qohar? basis fakta yang kita lihat sampai detik ini, sampai hari ini, itu menunjukkan bahwa amat mustahil bahwa Pilpres satu putaran. Karena apa? Survei katakanlah misalnya salah satu yang terbaru dirilis hari ini dari indikator politik. Ya, nanti kita bisa tayangkan ya, teman-teman. Artinya kan di situ terlihat bahwa apa yang diraih oleh Prabowo mentok. Bahkan turun tipis 0,1% bila dibandingkan dengan survei sebelumnya. Sementara Anies Baswedan trennya naik. Ya. Sementara Ganjar Mahfud turun, cenderung turun. Meskipun turun, tetapi turunnya tidak sampai jauh dan belum cukup bagi Prabowo Gibran untuk bisa melenggang mencapai 50%. Ingat, aturan mengatakan bukan hanya 50% lebih yang harus didapat, tetapi juga 20% di separuh provinsi. Artinya kita punya 38 provinsi. Ya. Berarti perolehan suara siapa yang menang satu putaran itu harus 20% merata di 19 provinsi. Itu tentu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau katakanlah misalnya kita yakin, misalnya kubu tadi disebut media sosial, yakin bahwa ini satu putaran, kenapa harus ada cawe-cawe? Kenapa ada bantuan yang masif diberikan dengan di dalamnya ada tunggangan-tunggangan kepentingan politik elektoral. Jadi sebenarnya ada ketidakyakinan juga di situ ya, Mas Qohar? Sangat jelas, sangat tampak kita saksikan di depan mata bahwa masifnya, terstrukturnya, sistematisnya, segala upaya dan cara dipakai itu menunjukkan bahwa sebetulnya juga tidak yakin mereka akan selesai di satu putaran. Jadi memang narasi-narasi yang digunakan di media sosial yang ramai begitu, satu putaran yakin, itu sebetulnya cuma bentuk narasi saja, tapi kemudian tidak sesuai dengan fakta. Ya, gitu. itu kan bagian dari bagaimana perang mental. Oke. Bermaksud untuk menjatuhkan psikologi lawan. Nah, dengan berbagai macam cara, termasuk di media sosial, itu adalah wahana yang sekarang ini dianggap cocok untuk mengkampanyekan. Ya kan kalau terus-menerus diterpa seperti itu, lama-lama kan publik dalam pandangan mereka itu bisa diyakinkan bahwa ini satu putaran. Tetapi publik sekarang jauh lebih cerdas, publik sekarang tahu. Buktinya mereka tidak peduli dengan kampanye itu dan bahkan di mana-mana antusiasme untuk mengikuti tren perubahan misalnya, untuk mengikuti paslon-paslon yang non-02 itu justru semakin tinggi. Kita bisa lihat di berbagai tempat lah, misalnya fenomena bubble Anies, videotron yang ada di mana-mana, misalnya dimatikan satu tapi tumbuh 1000 katakanlah seperti itu kan. Antusiasme menyambut kampanye juga masih sangat besar. Mungkin teman-teman juga bisa menampilkan ya hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia yang pada hari ini dirilis. Nah ini dia Mas Qohar, ini adalah hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik pada hari ini. Ada dua hal utama yang kemudian menjadi pembahasan Mas Qohar, bahwa Prabowo Gibran stagnan dan kemudian Anies menyalip Ganjar begitu. Nah ini dua hal ini kenapa menurut Anda bisa terjadi? Ya karena begini, karena pola-pola kampanye yang ditawarkan, katakanlah pasangan 01 dengan desak Anies, dengan live di berbagai platform media sosial, dengan mengunjungi berbagai macam daerah, efektif itu sangat efektif. Dan amplifikasi dari antusiasme publik itu ditunjukkan oleh mereka melalui patungan. Mereka berani berkorban mengeluarkan duit sendiri untuk patungan, kemudian menghasilkan videotron, untuk membayar videotron, untuk membuat spanduk dari mulai yang bagus sampai yang ala kadarnya. Tetapi yang penting mereka ingin ikut berpartisipasi. Itu menunjukkan bahwa gerakan perubahan yang diusung itu disambut antusias. Itulah yang menyebabkan kemudian tren naik. Di sisi yang lain pada Prabowo Gibran ada stuck, penurunan tipis. Apa yang diraih oleh Prabowo Gibran saat ini sebetulnya Prabowo terutama tidak jauh berbeda dengan apa yang dia raihnya pada 2014 dan 2019. Di 2014 46, sekian persen ketika melawan Jokowi yang pertama, dan ketika yang kedua melawan Jokowi ini kedua 44,5%. Artinya tambahan suara
yang dilimpahkan oleh Jokowi belum sebanyak suara yang eksodus dari Prabowo, karena mungkin karena kekecewaan, bisa jadi karena bentuk mereka tidak puas dengan narasi-narasi yang dibawakan oleh Prabowo, atau ada ketidakkonsistenan narasi-narasi yang disampaikan. Hal-hal semacam itu memicu posisi Prabowo di hari ini, di detik ini masih stuck. Meskipun kita saksikan di media sosial keyakinan itu berusaha untuk terus-menerus ditumbuhkan. Tetapi fakta berkata lain. Meskipun sudah di booster menggunakan berbagai macam cara, sudah mengerahkan berbagai macam aparatus yang kita saksikan, di daerah-daerah itu kan ada saja kepala desa kah, pejabat kah, level tertentu, ada camat, ada satpol pp, ada macam-macam, bahkan menteri yang semua digunakan sebagai untuk memberikan setidaknya tanda-tanda bahwa ini loh yang layak didukung. Tetapi masyarakat tetap percaya bahwa hal yang tidak mereka yakini bisa membawa kebaikan, ya tentu saja tidak akan dipilih. Oke, baik. Mas Gor, kita jeda dulu. Nanti usai jeda kita akan nanti dengarkan pernyataan dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jadi kalau kita bandingkan, dibanding survei tatap muka bulan lalu, terjadi stagnasi buat elektabilitas paslon 02. Perolehannya sekitar 45,8%, artinya stagnan. Sementara ada dinamika positif buat Anies Baswedan, naik dari 22,8 ke 25,5% kalau saya bulatkan. Sementara tren negatif buat paslon 03 masih berlanjut. Nah, ini kesimpulannya begitu. Nah, pertanyaannya, apakah stagnasi buat paslon 02 ini berlanjut sampai bulan depan? Kalau iya, berarti kemungkinan 2 putaran terbuka. Ya, suara 02 yang mengalami stagnasi versi survei Indikator Politik Indonesia ini kemudian juga direspon oleh kubu 02 dengan mengatakan bahwa mereka punya survei sendiri yang menunjukkan bahwa di atas 50%. Ini ada perbedaan survei yang kemudian membuktikan suara-suara ini berbeda, bisa 1 putaran maupun 2 putaran. Nah, ini kita menyikapinya bagaimana sih, Mas? Ya, sah-sah saja mengatakan seperti itu. Nanti kubu Ganjar juga bilang bahwa survei internal kami tidak begitu. Nanti kubunya Anies mengatakan survei internal kami justru tidak seperti itu. Tetapi realitas dari beberapa lembaga survei yang lain, kita kasih contoh selain Indikator Politik, Litbang Kompas, kemudian bahkan LSI Denny JA yang terakhir, itu juga menunjukkan bahwa suara 02 itu stuck di angka 45-46%. Bahkan di Litbang Kompas yang terakhir kan 39,9%. Dengan suara mereka yang undecided voters dan yang belum menentukan, yang masih bimbang itu sekitar 28%. Kalau versinya Indikator Politik sekarang sudah tinggal 10%. Nah, meyakinkan undecided voters itu harus pakai usaha-usaha yang lebih kreatif. Nah, rupanya kampanye seperti kayak desak Anies dan seterusnya itu punya ruang tersendiri di kalangan mereka-mereka yang belum menentukan pilihan. Inilah yang menyebabkan mengapa dari survei sejumlah lembaga, bukan hanya Indikator Politik, tren pasangan 01 itu naik, sementara 03 itu cenderung turun, sementara di 02 itu stuck. Nah, ini kan menunjukkan bahwa narasi yang hendak dibangun, kampanye Pilpres 1 putaran, itu sebagian orang mengatakan ini angan-angan, ini ilusi, karena tidak berpijak, tidak berbasiskan pada fakta yang ada di lapangan, setidak-tidaknya menurut sejumlah lembaga survei yang kredibel yang sampai saat ini masih dipercaya oleh publik. Nah, jangan-jangan, ini kan ada kekhawatiran, jangan-jangan kampanye ini dipakai untuk mengegolkan upaya yang sangat-sangat luar biasa ini, keinginan untuk menyelesaikan dalam 1 putaran. Nah, kalau sampai seperti itu, maka yang ditakutkan oleh publik adalah apabila segala cara dan segala daya upaya dipakai. Ini kan yang sangat berbahaya. Kita sudah menyaksikan ketidaknetralan itu sudah semakin gila. Ketidaknetralan itu sudah semakin ugal-ugalan, semakin telanjang gitu. Mas Gor,
mengenai narasi satu putaran juga dikomentar oleh Anies Baswedan. Nanti kita akan dengarkan bersama bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh calon presiden 01 Anies Baswedan berkaitan dengan narasi satu putaran berikut ini. Tapi kalau kita serahkan kepada rakyat, maka nggak ada rekayasa. Jangan-jangan ini indikasi mau ada rekayasa. Jangan sampai, karena biarkan rakyat saja yang menentukan. Mau mendukung siapa, mau satu putaran, mau dua putaran, itu adalah kehendak rakyat, bukan kemauan Ya, banyaknya narasi satu putaran malah mungkin dicurigai ada rekayasa, Mas Kohar. Ya, karena kan yang menyuarakan kan dari satu pihak. Iya. Dan suara itu kan berasal dari mereka-mereka yang sekarang berada di lingkaran kekuasaan. Nah, ketika mereka yang sudah berada di lingkaran kekuasaan itu menarasikan itu terus-menerus, maka akan muncul kehendak. Nah, ketika kehendak itu sudah muncul, maka akan dipaksakan bahwa segala sesuatunya harus selesai satu putaran. Kalau sudah sampai pada pemaksaan, maka ruang bagi terjadinya demokrasi akan semakin tertutup. Publik akan direkayasa sehingga ya sudah, selesai satu putaran saja. Kalau seperti itu, apa gunanya ada pemilu? Apa gunanya ada pilpres? Kan orang kemudian akhirnya seperti itu. Narasi yang seperti itu yang dibarengi dengan dugaan kecurangan yang kian sistematis, kian masif, dan kian struktural, yang terstruktur begitu, dari mulai level bawah sampai atas, dari kepala sampai kaki, diupayakan untuk setidak-tidaknya melakukan hal-hal yang tidak netral, pejabat yang tidak netral, aparat yang tidak netral, ASN yang tidak netral, maka itu jangan-jangan menjadi pintu masuk bagi untuk mengegolkan cita-cita satu putaran itu. Oke, baik, Mas Kohar, kita jeda dulu. Pemirsa dan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, pemirsa, ini berikut kami hadirkan polling editorial malam pada hari ini dengan pertanyaan, menurut Anda akankah Pilpres 2 putaran akan terjadi berdasarkan elektabilitas setiap paslon? Polling dari media sosial Metro TV mengatakan bahwa 69% menyatakan iya dan kemudian 31% menyatakan tidak. Tanggapan Mas Kohar? Ya, ini kan mencerminkan bahwa baik di dunia nyata maupun dunia maya, dua-duanya mengafirmasi bahwa dua putaran itu sebuah keniscayaan. Jadi dari gambaran polling seperti ini dan mungkin tanggapan-tanggapan dari publik itu menunjukkan bahwa kehendak mereka itu bukan satu putaran. Kehendak mereka 2 putaran karena mereka melihat bahwa ada tersedia 3 calon dan 3 calon itu dalam undang-undang apabila tidak ada yang mencapai 50 lebih dan dari 50% itu 20%-nya tersebar di 19 provinsi atau separuh dari provinsi di Indonesia yang 38 itu, maka ya batal, dia tidak bisa. Katakanlah misalnya 50% plus 1, tetapi ada dari 1 dari 19 itu tidak mencapai 20% kemenangannya, hanya 18 provinsi yang menang 20%, tetap harus berlangsung 2 putaran. Jadi ada step-step yang harus dilalui dan itu bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang bisa membalikkan telapak tangan untuk menaikkan dari 45% untuk menuju 50% plus persebaran seperti itu. Fakta menunjukkan, survei menunjukkan bahwa itu masih berat. Mas Kohar, kenapa sih kemudian ada upaya untuk memaksakan sekali satu putaran? Memangnya kalau 2 putaran itu kenapa sih? Ya, alasan mereka sih katanya kalau 2 putaran lebih mahal dan seterusnya. Tapi kan kita sudah punya pengalaman. Akan jauh lebih mahal harganya apabila ternyata yang dipilih publik itu adalah sosok yang salah. Pemimpin yang salah. Siapa yang menentukan itu? Ya publik. Biarlah publik yang menilai apakah sosok ini layak atau tidak melalui mekanisme yang fair, melalui mekanisme yang adil. Kalau publik harus membayar, publik akan membayar. Yang penting untuk jangka panjang, mereka bisa menjadikan diri mereka lebih baik, kehidupan mereka sudah terjamin, kenyamanan mereka juga terjamin, kebiasaan mereka, kebahagiaan mereka juga terjamin, kebebasan mereka untuk mengekspresikan, untuk berpendapat, untuk bersuara juga terjamin, tidak ditakut-takuti, tidak ada teror,
Nah, itu yang sebetulnya menyebabkan sehingga 2 putaran itu adalah hal yang normal dan itu sah menurut undang-undang. Oke, Mas Kohar terima kasih telah hadir pada malam hari. Selamat Terima malam kasih. Mas Kohar. Selamat malam, Kevin. Dan pemirsa, pernyataan dari Mas Kohar tadi mengakhiri perjumpaan kita di editorial malam pada hari ini. Saya Kevin Eka, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV